amanu taqullah wa yusrilakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' Rasulullah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sebelum khotib menyampaikan khutbah, di sini khotib akan berwasiat. Ittaqillaha haitsu kunta, bertakwalah di mana saja, bertakwalah kepada Allah di mana saja. Hadirin rahimakumullah, marilah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang diberikan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya. Allah selalu memberikannya, maka kita harus selalu bersyukur. Nikmat terbesar yang paling wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seorang masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat iman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Annahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah." Sungguhnya tidak akan masuk surga riwayat Muslim. Dalam riwayat disebutkan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan klaim saja. Setidaknya seorang harus memiliki 3 sifat. Pertama, al-yakin, yaitu percaya kepada Allah, Rasul, dan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di dalam bahasan nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini saja yang akan ditanyakan oleh malaikat di alam barzakh. Hadirin rahimakumullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin bab Manzilatul Yakin menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Dan disebutkan bahwa Allah mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan kepadamu dan kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan di akhirat. Mereka yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Baqarah ayat 4-5. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu, seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Orang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun dia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Dia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Hadirin rahimakumullah, yakin menurut ulama bahkan al-wara al-tiga tingkatan, yaitu al-yakin al-akbar, yakni meyakini seluruh berita informasi Allah yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, dan perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita yakini. Al-yakin adalah yakni yakin dan percaya setiap bukti dalil yang membenarkan berita-berita tersebut, yakni terhadap Al-Quran, hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah. Al-yakin al-musyahadah, ini merupakan tingkatan yakin paling tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dan kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak nampak, namun seakan-akan dia melihat dalam mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna. Keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais bahwa seandainya
ibadah mereka ditambahkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan, karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti yang kasat mata. Hadirin rahimahumullah, kedua sifat at-taslim yaitu berserah diri kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada agamanya. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakunu lahum min khairin amrihim." Tidak patut bagi seorang mukmin, baik seorang laki-laki maupun perempuan, jika Allah sudah memutuskan perkara kemudian mereka memiliki pilihan yang lain. Surat Al-Ahzab ayat 36. Itu bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, seorang muslim yang sejati tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah berfirman, "Fala rabbika la yu'minu hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaitu wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka pada akhirnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima sepenuhnya. Surat An-Nisa ayat 5. Sifat muslim yang ketiga, at-tadhiyah atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah. Karena sungguh iman itu menuntut cinta, dan cinta menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali berdasar cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh harus ada pengorbanannya. Iman Nabi Nuh, cinta Nabi Nuh. Jadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jika ada raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan tentang Nabi Nuh. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wan nahar. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguhnya Engkau telah menyeru kaumku malam dan siang." Surat Nuh ayat 5. Anda bisa membaca ayat selanjutnya. Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut, tapi dia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki 3 sifat yang telah disebutkan, yakni berserah diri dan rela berkorban. Fastaghfiruhu, aqulu qawli hadza wastaghfirullah azim li wa lakum lisairil muslimin. Innahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa daula. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amarul. Alhamdulillahi syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Ibadallah, ausikum wa iyya bi taqwillah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma al-khulafa ar-rasyidin wa azwaji ummahati al-mu'minin wa an sayyiris sahabat ajmain wa al muslimina wal mu'minina ila yaumiddin wa annahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal muslimat ala ya'lamu wal amat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma ja'alu jam'ana hadza jam'a marhuma wa ja'al taqwan wana min ba'di taqarruka masuna wa la tad'u fina wa la man syaqiya wa la mahruma.
khofi'a wa imana rosiha sobisa wa yakinan sadiqa holis sosial wa rizqo halala thayyiban wasi'an ya dzul jalali wal ikram. Allahumma izzil islam wal muslimin wa wahid Allahumma sufufahum wajmi matahum haqqo aksir sawkata zalimin waktu bisalam walman liyabida ajmain. Allahumma rabbana min faidika bidrorik wajalna min zakirina laka fil lail wan nahar wal musta'ina laka biashil wasro. Allahumma anzil alaina min barakatis sama wa akhrij lana min khairatil ard wa barik lana fi thimarina wa dzurrina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil